Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Profesor. Yang terhormat Al-Ustaz, saya punya problem rumah tangga sudah bertahun-tahun, yaitu suami suka SMS dan telepon dengan wanita lain, minuman keras, judi, sering pulang pagi, tidak mau sholat. Hari Kamis 12 Januari 2012, saya memperingatkan lagi. Suami marah besar, terus ambil miras, mengajak saya mendem bareng. Terus saya bilang, saya takut sama Allah. Suami tambah marah sambil memuncrat-muncratkan miras sampai mengenai saya. Saya malah yang dituduh menyeleweng, maling, suka buka HP-nya, wanita terjelek di dunia, sholatmu lamis, dan masih banyak lagi kata-kata kotor yang keluar. Pertanyaan, saya sering mengeluh, ya Allah, saya sudah tidak kuat, minta pertolonganmu ya Allah. Dosakah saya mengeluh seperti itu? Yang kedua, suami mau bercerai, tetapi saya yang minta dan mengurusnya. Syaratnya sertifikat dan SK diletakkan di meja tamu. Padahal hutang itu dulu untuk anak sakit dan biaya kuliah saya. Pak Ustadz, saya tidak punya pekerjaan tetap, masih menjadi guru tamu atau GTT, dan juga bagaimana dengan biaya anak-anak. Pertanyaan, dengan keadaan seperti ini, apakah jalan bercerai lebih baik atau tidak? Bertahan dulu sampai saya punya penghasilan. Pak Ustadz, apakah ada saudara-saudara di sini yang mau memberikan pekerjaan? Saya mau bekerja apa saja, asal halal dan saya dapat penghasilan. Yang ketiga, saya ingin berkonsultasi atau bertemu dengan Al-Ustadz. Apa bisa? Kalau bisa hari apa, jam berapa Ustadz? Jam 1 malam. Kok kayak orang asing gitu. Seperti orang asing setiap hari sudah diumumkan di sini kantornya buka gitu. Ya, pertama itu. Yang selanjutnya, ya, pertanyaan dan harapanmu itu sebetulnya tidak tepat. Ya dah, mau cari pekerjaan, nanti cerai sesudah mempunyai penghasilan tetap. Itu enggak. Kamu nanti kalau tunda-tunda cerai kalau sudah tambah anak. Ya kan? Kalau yang kamu katakan itu betul, saya tidak tahu kenyataannya ya. Kalau yang kamu katakan itu betul, sebetulnya saudara tidak perlu ngurus tentang nafkah. Yang perlu diperhatikan itu apanya? Hubungan pernikahanmu itu. Ya kan? Coba dibaca surat Mumtahanah ayat 10 itu. Surat Al-Mumtahanah, surat ke-60 ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu biimanihinna fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar la hunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Ya, dah begitu. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka, orang-orang yang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Nah, paham enggak itu? Itu Quran. Itu ada suatu peristiwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau hijrah dari Mekah ke Madinah, tahu-tahu ada wanita datang kepada Nabi untuk ikut hijrah. Nah,
Wanita tadi ikut hijrah padahal wanita tadi sudah bersuami. Yang ikut hijrah istrinya. Suaminya tidak ikut. Maka turunkan ayat ini. Ya, Allah memerintahkan idza ja'akumul mu'minat muhajiratin famtahinuhunna. Apabila itu ada wanita datang kepadamu untuk ikut hijrah, uji dulu kebenaran dia hijrah itu apa, memang betul mengikuti hijrah, apa karena yang lain. Ya. Kalau Allahu a'lamu biimanihin, kalau Allah tahu dengan keimanan mereka, tapi kamu Muhammad kan tidak tahu apa sebabnya dia ikut hijrah. Diuji, artinya diurus dulu. Karena dia orang sudah bersuami, kok ikut hijrah? Suaminya ditinggal, tidak ikut. Maka diurus dulu, apa sebabnya? Kalau Allah sudah tahu sebabnya, Allah tahu. Tapi Nabi kan tidak tahu. Maka kamu uji dulu. Diurus, dijelas-jelaskan, dikenahkan. Apa sebabnya kamu hijrah mengikuti saya, ninggalkan suamimu? Ya itu dah. Nah setelah kamu uji, kamu telusur dengan betul, fa in alimtumuhunna mu'minatin wala tarji'uhunna ilal kuffar. Setelah kamu tahu, oh ternyata suaminya tidak ikut hijrah karena suaminya kafir. Nah wanita ini jadi wanita muslimat, maka Nabi mau hijrah ikut hijrah. Suaminya karena kafir gak mau diajak. Kalau ikut hijrah berarti ikut jadi orang Islam kan, ya tidak mau diajak. Maka Nabi disuruh menguji. Kalau sudah kamu tahu sebabnya hijrah itu karena suaminya kafir, wanita tadi wanita yang beriman, maka diterangkan ayat berikutnya itu fala tarji'uhunna ilal kuffar. Maka wanita tadi boleh kamu bawa hijrah, jangan kamu kembalikan kepada suaminya yang kafir tadi. Mengapa tidak boleh dikembalikan kepada suami yang kafir, malah disuruh membawa ikut hijrah, suruh mengizinkan? Karena Allah mengatakan lahunna khillul lahum walahum yakhilluna lahun. Karena wanita-wanita mukminah tidak halal untuk laki-laki kafir, dan juga perempuan-perempuan kafir tidak halal untuk laki-laki mukmin. Dengan kata lain, orang kafir tidak halal menjadi suami atau istrinya orang mukmin. Ini kan? Maka kalau yang kamu ceritakan tadi betul, ayat ini untuk pegangan. Saya tidak ngajani kamu yang bertanya, karena ditanyakan bagaimana tentang hukum agama seperti ini tidak halal. Masa diingatkan kok malah jika kelas ayo mendem wong loro. Nah, itu rusak-rusakan. Lawang rumah tangga itu bangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu ketentraman, mawaddah itu saling mencintai, warahmah kasih sayang. Jadi rumah tangga dibentuk saling didasari cinta mencintai, sayang menyayangi. Di samping itu apa? Membentuk suatu ketentraman. Mabuk satu aja sudah dia tentram, malah dua-duanya mau mabuk. Nah, terus anake piye nek pake mendem, mboke mendem, anake bingung jak mendem sisan. Wis ada wong sak mendem, sak omah mendem kabeh ora apik. Nah, masa gitu tidak paham masih tanya saya harus bagaimana? Nah, kalau kamu ya senang dengan suami-suami yang mendem, sekali kamu diajak mendem ora gelem, dua kali ndak gelem, lama-lama gelem, ya silakan ikut aja. Jadi pertanyaanmu saya jawab dengan ayat ini, nanti boleh kamu baca ulang-ulang di rumah, ya, bahwa ini ada suatu peristiwa. Nabi ketika mau hijrah, ada seorang wanita ikut hijrah tanpa suami, sedang wanita tadi sudah bersuami. Maka Allah memerintahkan kamu uji dulu, dia kok mau hijrah itu ada apa? Sebabnya apa? Kalau aku Allah sudah tahu tentang keimanan dia dah tahu, tapi kamu kan tidak tahu Muhammad. Maka kamu tahu, kamu urus dulu. Setelah kamu urus ternyata, oh sebabnya hijrah suaminya ditinggal karena suaminya kafir. Wanita tadi mukminat,
maka kamu bawa ikut hijrah. Jangan kamu kembalikan kepada suaminya yang kafir tadi. Mengapa tidak boleh dikembalikan? Lahunna khillulahum. Wanita-wanita muminat itu tidak halal untuk laki-laki kafir. Walahum yakhilluna lahunna. Laki-laki kafir juga tidak halal untuk wanita-wanita mukminat. Nah, maka karena tidak halal, maka dia ikut hijrah, ikut orang yang beriman, sudah kamu bawa aja, jangan kamu kembalikan pada yang kafir tadi. Nah, ini mudah-mudahan sudah dipahami. Nanti surat Mumtahanah ayat 10 nanti dibaca. Dakwah itu untuk sepanjang masa, sedang perang itu memerlukan kekuatan. Wa'idul lakum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi dan sebagainya. Jadi perang itu perlu mempersiapkan kekuatan.